sih menjadi seorang pengusaha? Menjadi seorang pengusaha itu kayak gimana sih? Karena kita sekarang akan belajar yang namanya produksi. Jadi produksi itu apa sih? Kita kemarin udah belajar ya sedikit tentang produksi. Nah, di sini produksi itu adalah suatu kegiatan manusia untuk menambah nilai guna suatu barang yang berfungsi atau berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Dengan kata lain, produksi ini juga bisa dikatakan sebagai kombinasi input, kemudian diproses dan akan menghasilkan suatu output gitu. Jadi ada suatu bahan dikombinasikan, ada bahan baku ya di sini, diproses dan akan menghasilkan suatu barang jadi atau output gitu. Kata lain dari produksi ini adalah optimalisasi faktor produksi untuk menjadi sebuah barang atau jasa gitu. Jadi di sini ada kata baru nih, ada faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa sih? Faktor produksi ini adalah suatu hal atau benda atau barang yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan akan menghasilkan suatu output begitu. Nah, di sini faktor produksi itu ada berbagai macamnya. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, kemudian ada modal, dan ada skill atau wirausaha. Kenapa SDA ini kok dijadikan faktor produksi? Karena SDA ini dia akan menghasilkan suatu bahan baku. Contohnya adalah kelapa sawit, kemudian ada kopi. Nah, itu kan berasal dari sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia, berarti manusianya. Oh, ternyata tenaga kerjanya yang dibutuhkan dari sini. Tenaga kerjanya dikombinasikan dengan sumber daya alamnya tadi. Kemudian modal. Oh, modal ini berkaitan dengan uang, dengan hal yang bisa digunakan untuk memproses produksi ini. Skill atau wirausaha ini tergantung dengan sumber daya manusianya. Kalau misalkan ada nih tenaganya tapi skillnya untuk mengolah itu tidak ada, itu sama aja. Jadi semuanya harus komplit, harus dikombinasikan. Oke, di dalam produksi itu pasti membutuhkan yang namanya biaya. Makanya kita akan belajar terlebih dahulu komponen-komponen biaya apa aja sih yang ada di dalam produksi. Yang pertama itu ada fixed cost atau FC. Jadi fixed cost atau biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan itu sama atau tetap berapapun jumlah kuantitas atau outputnya atau key yang dihasilkan. Contohnya adalah kalau misalkan kita mau membuat usaha gorengan, berarti biaya tetap yang harus kita butuhkan atau keluarkan itu adalah biaya untuk membeli penggorengan atau wajan, kemudian ada kompor gas, kemudian ada wadahnya atau baskomnya gitu. Jadi itu adalah biaya yang kita keluarkan sekali dan akan kita gunakan terus-menerus berapapun jumlah output yang kita hasilkan gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya variable cost atau VC. Nah, variable cost ini adalah kebalikan dari fixed cost. Kalau fixed cost tadi kan biayanya tetap, tapi kalau variable cost itu biayanya berubah-ubah. Jadi biaya variabel ini akan berubah mengikuti berapa jumlah barang yang dihasilkan atau output yang dihasilkan. Contohnya, kalau tadi untuk membuat gorengan, fixed cost-nya itu adalah wajannya atau kompornya, sedangkan kalau variable cost-nya itu adalah bahan-bahannya atau tepungnya, tempenya, tahunya, minyaknya gitu. Ketiga, itu ada yang namanya total cost. Jadi total keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan oleh produsen. Nah, total cost ini ada rumusnya. Rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost gitu. Jadi keseluruhan biaya dari biaya tetap itu dijumlahkan dengan biaya variabel yang nanti akan ketemu yang namanya total cost. Oke, Ibu lanjutkan. Yang keempat itu ada average fixed cost. Nah, kalau average fixed cost atau AFC itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau untuk menghasilkan satu unit barang. Berarti rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan Q. Biayanya adalah 100.000, berarti 100.000 dibagi 50. Jadi nanti bakalan ketemu AFC-nya itu berapa. Nah, yang kelima ada yang namanya average variable cost.
Barusan kita udah belajar average fixed cost. Jadi kalau ada average-nya berarti dia adalah rata-rata. Kalau average variable cost itu adalah biaya rata-rata untuk variable cost-nya. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit barang. Nah ternyata bahan-bahannya atau tepung, tempe mengeluarkan uang sebanyak 70.000. Nah berarti AFC-nya atau AVC-nya ini adalah 70.000 dibagi sama 50, makanya dia akan ketemu berapa biaya yang dikeluarkan di average cost ini atau average variable cost dan average fixed cost itu ada totalnya. Jadi berapa total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit barang, itu namanya adalah average cost atau biaya total rata-rata. Nah, average cost ini juga bisa dihasilkan dari AFC ditambah dengan AVC. Makanya dia bakalan ketemu AC. Yang terakhir itu namanya adalah marginal cost. Jadi marginal cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit barang. Contohnya misalkan kita tadi memproduksi 50 tempe gitu ya, dengan biaya totalnya adalah 170.000. Ternyata kita mau menambah produksi lagi dari 50 tempe menjadi 70 tempe. Nah untuk menambah 70 tempe itu kan pasti menambah biaya untuk variable cost-nya kan. Nah itu biaya tambahannya itu berapa kira-kira. Nah itu namanya adalah marginal cost. Oke. Nah dalam memproduksi suatu barang untuk menjadi seorang pengusaha itu tentunya tidak hanya memikirkan tentang biaya yang dikeluarkan aja, tapi kita juga pasti akan memikirkan laba, keuntungan, cuannya yang bakalan kita dapatkan itu berapa gitu. Makanya kita harus belajar tentang komponen-komponen atau konsep-konsep dalam penerimaan. Nah, di dalam ekonomi, penerimaan itu bisa disebut sebagai revenue. Yang pertama, itu ada pendapatan total atau total revenue. Jadi, total revenue itu adalah pendapatan secara keseluruhan. Rumusnya P atau price atau harga kali dengan Q. Jadi, harganya per satuan itu dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Misalkan untuk tempe tadi satunya adalah 2.000. Nah ternyata kita tadi ada memproduksi 50, berarti 2.000 dikalikan dengan 50. Nah itu adalah pendapatan totalnya gitu. Nah yang kedua itu adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Jadi penerimaan yang didapatkan untuk satu unit barang, rumusnya itu adalah TR atau total revenue itu dibagi dengan Q. Nah yang selanjutnya adalah marginal revenue, tambahan pendapatan yang akan dia dapatkan dari tambahan produksi yang dia lakukan. Untuk mendapatkan rumus marginal revenue itu tinggal TR atau total revenue itu diturunin fungsinya. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya laba atau keuntungan. Jadi untuk mendapatkan laba atau keuntungan, kalau total revenue-nya itu lebih besar atau lebih banyak daripada total cost, berarti dia bisa dikatakan laba. Gampangnya gini, kalau laba itu uang yang didapetin dengan uang yang kita keluarkan itu lebih banyak uang yang kita dapetin. Tapi kalau misalkan biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada uang yang kita terima atau penerimaan, itu dikatakan rugi gitu. Nah kita juga akan belajar yang namanya BEP. BEP ini adalah break even point. Jadi nggak rugi pun nggak untung, antara TR dengan TC atau total revenue dengan total cost-nya itu sama, seimbang. Nah di sini ada contoh soalnya. Jadi ada Sabrina namanya, dia merupakan seorang pengusaha risol mayo yang sekali produksi itu biasanya mendapatkan 100 pieces. Dalam usahanya berikut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Sabrina. Yang pertama adalah tepung terigu, itu 50.000. Ada telur, beef, sosis, totalnya adalah 60.000. Kemudian ada wajan,
sekali beli wajan harganya 200.000 dan minyak itu harganya 40.000. Nah, di sini kita udah bisa menganalisis ya, mana yang termasuk fixed cost, mana yang termasuk variable cost. Kalau dari data keempat itu, yang termasuk variable cost itu ada tepung terigu, terus telur, beef, sosis, dan minyak. Kemudian untuk fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu ada wajan. Terus kalau ditanya variable cost-nya itu berapa, berarti variable cost-nya itu tinggal ditambahin aja. Oh, ternyata variable cost-nya ada tepung terigu itu 50.000. Terus ada isiannya telur, beef, sosis itu 60.000. Dan ada minyak ada 40.000. Oh, ternyata totalnya adalah 150.000 gitu. Nah, kemudian total cost-nya berapa? Total cost itu dihasilkan dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Berarti 200.000 ditambah dengan 150.000. Jadinya adalah 350.000. Nah, kemudian average variable cost-nya itu berarti variable cost dibagi sama Q. Udah ketemu deh. Terus ternyata variable cost-nya untuk membuat satu risol mayo itu membutuhkan biaya 1.500. Average fixed cost-nya berarti tinggal dibagi aja. Fixed cost dibagi dengan Q, yaitu 200.000 dibagi dengan 100 sama dengan 2.000. Oh, ternyata kalau dijumlahkan AC-nya dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost itu adalah 1.500 ditambah dengan 2.000. Ternyata untuk membuat satu risol mayo itu membutuhkan biaya 3.500 gitu. Nah, sekarang Ibu ingin minta kalian untuk berimajinasi, untuk membangun suatu mimpi, menjadi seorang pengusaha. Nah, kita kan udah belajar yang namanya biaya-biaya dalam produksi kan. Nah, pokoknya setelah kalian melihat video Ibu ini, kalian langsung membuat tugasnya dan langsung dikumpulkan gitu. Jadi tidak ada tugas yang nanti bisa dibawa ke rumah. Gitu. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Karena videonya cukup sekian aja dulu. Besok kita masih harus menyambung dengan konsumsi. Kita udah belajar produksi, besok kita mau belajar yang namanya konsumsi. Kalau tidak paham atau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Ibu. Cukup sekian pembelajarannya. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu di lain waktu. Kalau ada kesalahan dari ibu-ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.